Halo teman-teman, kenalin nama aku Dimas dan di sebelahku ada Gede. Ya, perkenalin nama aku Igede Kamerta Jaya Putra, kawannya Dimas. Oke, nah jadi di video kali ini kami bakal ngalor ngidul aja kali deh. Iya, bener banget. Oke. Kayak ngomong-ngomongin tentang kuliah kali ya. Betul. Jadi mungkin kalau kalau di video ini mungkin topik pembahasannya lebih kayak gimana sih IPB gitu, karena Gede itu mahasiswa di IPB. Benar Ya. banget. Nah tapi sebelumnya nih, aku pengen ngasih tau dulu nih. Sebenarnya aku sama Gede ini kenal di mana gitu kan. Jadi di SMA itu kami baru pertama kali kenal karena SMP kami beda. Nah di SMA itu kami cukup dekat gara-gara kami sering ada acara bareng. Pokoknya banyak lah acara yang kita ikutin, pramuka, terus yang OSIS. paskib gitu apa, LKBB, OSIS, Drum terus band. apa lagi? Debat. Iya, debat. Pernah ikut debat bareng juga sama Dimas. Ya, emang kenal Dimas tuh sebenarnya kalau aku pribadi udah dari SMP. Kenal dari salah satu teman aku. Dan pas benar-benar ketemu sama orangnya baru, oh ternyata ini Dimas. Gitu. Dan mungkin gara-gara sama-sama kayak sok sibuk gitu ya. Jadi kami kenalnya dari situ. Dari SMA sih, dan banyak kegiatan bareng. Oke. Tuh. Nah, terus mungkin SMA di skip dulu, kita bahas kuliah ini. Oke. Mungkin kita mulai dari akhir kuliah kali ya. Akhir SMA. Oke. Akhir SMA yang mana awalnya itu sebenarnya aku punya cita-cita dan juga tujuan tuh sama banget sama kayak Dimas gitu, kayak pengen masuk STAN. Kenapa? Karena emang kayak ngelihat Dimas yang benar-benar prepare masuk STAN, kemudian kayak Dimas yang udah sangat ready gitu, kayak ikut bimbel, kayak aku juga terpancing gitu, kayak lah masa dia bisa aku enggak kan gitu. Nah jadi kayak benar-benar ketantang aja sih pengen masuk STAN, dan akhirnya emang tes, tapi ya mungkin nasibnya agak beda jadi kayak nggak jebol gitu. Baru akhirnya masuk IPB gitu. Oke. Jadi nggak inilah ya, maksudnya kayak nggak no problem lah ya. Iyalah, kayak apa, diberikan pilihan yang terbaik gitu. Oke, terus apa ya? Aku tuh sebenarnya nganggap IPB itu kampus yang beda dari kampus lain. Maksudnya kenapa? Karena apa ya? Branding yang aku dengar ya, branding yang aku tahu tentang IPB itu apa ya? Beda aja gitu loh. Karena kalau kampus lain ya udah kampus kuliah gitu kan. Cuman kalau di IPB yang aku dengar brandingnya itu adalah menciptakan entrepreneur. Nggak tahu ini bener atau gimana? Kenapa bisa ada branding gitu? Gimana? Jadi gini, kalau di IPB itu kenapa sebenarnya bukan hanya fokus untuk entrepreneur, tapi kayak memiliki entrepreneur mindset seperti itu. Jadi kayak di IPB itu selain kita belajar kuliah biasa, kemudian juga melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa, kayak kita tuh sering diajak untuk melakukan organisasi, kemudian sering aktif di berbagai acara, sehingga kita tuh punya skill dan juga kemampuan yang nggak kuliah-kuliah mulu gitu, punya skill di lapangan, skill dalam berorganisasi, dan juga entrepreneur gitu. Terus kalian ada ini nggak kayak harus jualan atau apa gitu? Uniknya di IPB itu bukan harus jualan sih, tapi kayak banyak acara. Aku rasa juga beberapa kampus tuh juga ngalamin ya, kayak acara, misalnya mau bikin acara nih untuk pendanaan kan biasanya mahasiswa kan nggak ada dana. Nah, mahasiswa tuh sering kalau di IPB itu namanya danusan, dana usaha. Jadi kayak ke sekolah atau ke kampus bawa dagangan atau makanan, nanti dijual ke teman-teman. Nah gitu. Terus juga selain itu emang ada UKM-UKM yang fokusnya ke kewirausahaan seperti itu. Gitu sih Mas. Gitu ya? Heeh. Oke. Terus ini juga nggak sih kayak yang membedakan juga IPB dari kampus lain tuh apa ya? Asrama nggak sih? Asrama di tingkat 1. Jadi aku yang STAN yang kedinasan aja, kan orang-orang mikir tuh kan STAN kedinasan berarti bakal asrama gitu kan. Dan itu nggak 1-2 orang yang aku patahkan ekspektasinya. Rupanya STAN itu nggak ada asrama kan, nggak ada asrama lah pokoknya. Ngekos gitu ya? Iya, kami ngekos semua. Nah, IPB yang judulnya kampus nggak kedinasan, kampus negeri itu malah asrama. Di tingkat 1. Gitu. Jadi di IPB University itu emang ada kebijakan untuk mahasiswa tahun pertama itu diwajibkan tinggal di asrama. Nah aku juga awalnya kaget banget. Kenapa? Karena
pas awal pendaftaran tuh emang nggak ada informasi kayak nanti itu kuliah tinggalnya di asrama. Kayak bener tiba-tiba pas mau bayar uang, kayak uang pertama gitu, uang UKT gitu, kayak ada biaya asrama loh, ada asrama. Tapi pas aku masuk dan juga menjalani kehidupan asrama tuh baru tahu manfaatnya. Banyak banget manfaat yang bisa didapat dari mahasiswa tingkat pertama. Dapat asrama itu yang pertama, mahasiswa tuh nggak kaget. Karena banyak orang dari berbagai daerah kan datang ke Bogor, kayak mereka tuh pasti pusing nyari kosan, nyari kontrakan, belum lagi yang kayak susah nyari tempat tinggal. Nah, itu dibantu dengan IPB. Kemudian yang kedua, karena kami di asrama itu lingkungannya rame dari berbagai daerah, dari berbagai jurusan, jadi kayak pengetahuan kita akan Indonesia dan juga sosialisasi kita tuh ke teman-teman jadi meningkat gitu. Jadi ya nggak, kalau orang cuma ngekos kan ketemu cuma di kuliah. Kalau ini asrama tuh gimana ya, kita tuh baru bangun ngelihat orang teman-teman, kemudian mandi juga gantian sama teman-teman, kayak seru lah pokoknya kayak kegiatan di asrama. Mungkin itu berhubungan juga ya, karena mungkin salah satu kunci sukses itu kan kayak kunci bisa jadi sukses, money, modal sukses kan? Yeah. Money, reputasi sama komunikasi, relasi. Nah, jadi mungkin itu salah satu upaya dari PB juga ya, benar banget. Bikin relasi yang bagus di antara kalian dengan ada asrama itu nggak sih? Terus juga sebenarnya tempat tinggal untuk membangun sumber daya yang baik dari IPB itu bukan cuma asrama doang. Karena di IPB juga ada asrama kepemimpinan. Kemudian ada juga kayak rumah kepemimpinan atau RK. Jadi kayak benar-benar di IPB itu kayak ada tempat dan semua mahasiswa tuh kayak diusahakan untuk terus ngembangin skillnya gitu, terutama dalam leadership. Gitu. Nih kayak yang aku bilang tadi kan kayak orang mikir kalau STAN itu asrama karena ya kedinasan gitu, jadi beda asrama. Nah, itu kan ekspektasi yang patah gitu kan, yang patah setelah kita masuk ke kampus. Nah, kalau di IPB itu ada nggak ekspektasi yang patah, gimana ya ngomongnya, ekspektasi yang patah setelah masuk IPB gitu? Yang istilahnya tuh kalau misalnya masuk IPB, kok gini kayak kaget ya? Kayak nggak sesuai gitu. Apa yang diomongin orang-orang. Ya. Sebenarnya ada dari namanya sendiri Institut Pertanian Bogor. Jadi kayak orang-orang masuk IPB itu kayak banyak yang awalnya itu kayak aduh ngapain sih kuliah di sini gitu. Terus orang-orang luar juga kayak nganggep tuh IPB itu hanya belajar pertanian doang. Bahkan pengalaman pribadi dari aku ya, pas masuk IPB itu dari pihak keluarga, ada salah satu pihak dari keluarga kayak bilang ngapain sekolah mahal-mahal belajar pertanian. Sini ikut sama kakek ikut nyangkul biar diajarin pertanian. Padahal di IPB itu nggak cuma ngebahas pertanian, di sana luas banget. Jadi ekonomi ada, kemudian bisnis, kedokteran juga ada. Jadi kayak semua aspek itu juga dipelajari di IPB. Dan kayak sains, matematika, kemudian ilmu komunikasi, komputer, kemudian teknik juga ada. Lalu kayak ekologi manusia, kayak psikolognya gitu, ada juga. Cuman bedanya beberapa jurusan atau nama jurusan di IPB itu beda namanya, nggak kayak nama pada umumnya lah gitu. Nah, berarti ini juga mungkin alasan sebenarnya Institut Pertanian Bogor itu udah nggak ada nggak sih? Sebenarnya udah ganti nama gitu. Jadi udah nggak ada Institut Pertanian Bogor tapi jadi IPB aja nggak sih? IPB University. IPB. Jadi ini sama sebenarnya kayak STAN. STAN itu kan dulunya kan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, itu tuh nggak ada sekarang. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu nggak ada, jadinya STAN doang. Jadi kayak Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi nggak ada Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nggak ada. Sama kayak ini berarti nggak ada Institut Pertanian Bogor University nggak ada. Jadi kayak langsung IPB University gitu. Jadi supaya nge-branding kampus juga sih, supaya kayak setara di level internasional. Jadi gitu. Nggak ada kayak branding pertanian lagi gitu. Itu juga salah satu tujuannya lah gitu. Terus ada juga ini kayak orang-orang bilang tuh kayak lulusan IPB pasti di bank gitu kan. Itu gimana deh? Sebenarnya itu kayak gimana ya, kayak omongan yang banyak banget dari teman-teman atau orang-orang yang di luar sana kayak IPB Institut Perbankan Bogor, padahal sebenarnya nggak juga. Banyak kok lulusan IPB yang akhirnya bekerja jadi CEO dalam suatu perusahaan, kemudian jadi manajer atau petinggi-petinggi di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dan juga nggak harus bank doang. Jadi kayak dosen aku tuh pernah bilang gini, kayak IPB tuh lulus pasti jadi pegawai bank. Jadi dosen tuh bilang kayak gini, kalau bukan
IPB siapa lagi, kalau nggak ada ya IPB lagi gitu yang untuk masuk ke bank. Jadi karena emang kualitas sumber daya manusia dari mahasiswa IPB itu kayak selalu kayak terlatih untuk teliti gitu, teliti kemudian tekun dalam mengerjakan tugas. Jadi kan itu salah satu aspek yang diperlukan untuk bekerja di bank gitu, salah satunya teliti gitu. Terus aku pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang sifatnya filosofikal karena nggak tahu berhubungan dengan kampus IPB atau enggak, cuman apa pelajaran yang engkau dapat selama kuliah, karena setelah SMA terus kuliah sampai sekarang tuh gimana dengan kondisi offline dan online? Jadi kayak pertama lulus SMA, lulus sekolah tuh kayak benar-benar kaget banget ya. Kayak dulu di SMA kalau misalnya kita bingung atau apa pasti ada guru, apa-apa nanya ke guru. Cuman kalau pas sudah lulus SMA tuh benar-benar bingung, apalagi teman-teman udah pada lulus SNMPTN, ada yang udah dapat SBMPTN, lulus kedinasan. Kemudian aku kayak bingung, kayak aduh aku mau kemana gitu. Jadi kayak benar-benar down banget lulus itu. Tapi pas dapat kuliah tuh kayak benar-benar pelajaran kayak nggak semua orang tuh bisa kuliah. Jadi kayak rasa syukur yang harus kita bina atau kita panjatkan tuh kayak ya kita bisa kuliah, menimba ilmu lebih banyak. Jadi kayak banyak pengalaman juga yang didapat, kayak organisasi, kayak biasanya kan tinggal di Bintan tuh kayak lingkungannya tuh atau kayak sudut pandangnya tuh sempit banget kalau tinggal di Bintan. Rasanya tuh kayak sempit banget, kayak sekolah pulang, kalau nggak main. Cuman kalau udah kuliah tuh kayak luas banget, kayak organisasi itu kayak benar-benar beda, kayak beda. OSIS di Bintan sama OSIS di luar tuh kayak sedikit berbeda. Kemudian kayak organisasi jadi kayak benar-benar kayaknya harus upgrade skill nih. Kalau aku diam-diam aja kayaknya cuma jadi penonton doang. Jadi kayak memotivasi juga gitu. Benar sih. Mungkin ini pembahasan yang menarik karena menurut aku